Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 studi hadis dari kelas Ekonomi Syariah C akan membahas tentang ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Saya, Novita Asandri, akan membahas tentang pengertian ilmu hadis. Banyak macam istilah ilmu hadis yang digunakan para ulama. Di antaranya adalah ilmu usul al-hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu mustalahi al-asar, dan ilmu mustalah al-hadis. Berangkat dari pengertian ini, maka ilmu hadis bisa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Definisi ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani bahwa ilmu hadis adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk mengetahui keadaan para perawi dan apa yang diriwayatkan atau matan hadis. Menurut Al-Suyuti, ulama mutakhadimin atau ulama yang hidup sebelum abad keempat Hijriah mendefinisikan ilmu hadis sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Dari segi mengetahui hal ihwal para periwayatnya, menyangkut kedebitan dan keadilannya, dan dari segi tersambung atau terputusnya sanad dan sebagainya. Saya Miftahul Jannah akan menjelaskan subbab, ruang lingkup, dan faedah ilmu hadis. Ruang lingkup ilmu hadis. Secara garis besar, ilmu hadis terdiri dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Wilayah dan ruang lingkup pembahasan ilmu ini tidak menyinggung apakah hadis itu mutawatir atau ahad, dan juga tidak mempersoalkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, makbul atau mardud, tetapi pembahasannya lebih pada apa saja penuturan yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang membahas pada kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan matan, sanad, dan perawi hadis. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menetapkan tentang diterima atau makbul dan ditolaknya atau mardud suatu hadis. Faedah mempelajari ilmu hadis. Yang pertama, dapat meladani akhlak Nabi SAW, baik dalam hal ibadah maupun muamalah secara benar. Kedua, menjaga dan memelihara hadis Nabi dari segala kesalahan dan penyimpangan. Yang ketiga, menjaga kemurnian syariat Islam dari berbagai penyimpangan. Keempat, melaksanakan syariat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kelima, mengetahui upaya dan jerih payah para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadis Nabi. Keenam, dapat mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan para ulama hadis. Yang ketujuh, mengetahui kriteria yang dipergunakan para ulama dalam mengklasifikasikan keadaan hadis. Yang kedelapan, dapat melakukan penelitian hadis sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang disepakati para ulama. Kesepuluh, mampu bersikap kritis dan proporsional terhadap periwayatan hadis Nabi SAW. Saya Nadia Faizatu Rosyida akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari ilmu hadis. Ilmu hadis riwayah lebih dulu muncul dibanding ilmu hadis dirayah. Karena pada masa itu, umat tidak mengalami kesulitan pada aspek sanad atau mata rantai perawi hadis, akan tetapi mereka kesulitan dalam pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri yang mengakibatkan perbedaan pemaknaan. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa orang yang mula-mula meletakkan dasar-dasar ilmu hadis ini adalah Imam Ibnu Syihab al-Zuhri. Kemudian, sejak adanya pemalsuan hadis, para ulama lebih memperhatikan kredibilitas perawi dan peletakan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. Sebenarnya tidak ditemukan kepastian tahun berapa ilmu hadis itu lahir, namun yang jelas ilmu hadis lahir ketika hadis sudah terkodifikasi pada abad ke-2 Hijriah dan rintisan ilmu hadis baru terjadi pada abad ke-3 Hijriah. Dalam kitab Ar-Risalah karya Al-Syafi'i, sebenarnya telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan namun masih bercampur dengan kaidah usul fikih. Demikian pula
Dalam kitab juga tertulis kaidah yang berkaitan dengan cara penyelesaian hadis-hadis yang bertentangan, tetapi masih bercampur dengan fikih. Ini artinya bahwa ilmu hadis sudah tampak, namun belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri atau masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Sesudah generasi Al-Syafi'i pada abad ketiga Hijriah, banyak para ulama yang menulis ilmu hadis, antara lain Ali bin Al-Madini yang menulis kitab Mukhtalif Al-Hadis, Ibnu Qutaibah menulis kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis, Imam Muslim dalam mukadimah kitab sahihnya, Al-Turmuzi menulis Al-Asma wa Al-Kuna, Muhammad bin Sa'ad menulis Al-Tabaqat Al-Kubra, Al-Bukhari menulis tentang rawi-rawi yang lemah dalam kitab Al-Du'afa. Penulisan ilmu hadis secara lebih lengkap baru terjadi ketika Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Ramahurmuzi menulis buku Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Al-Rawi wa Al-Wa'i. Kemudian disusul oleh Al-Hakim Al-Naisaburi yang menulis Ma'rifah Ulum Al-Hadis, serta Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi menulis kitab Al-Jami' li Adab Al-Syekh wa Al-Sami', Al-Kifayah fi Ilm Al-Riwayah, dan Al-Jami' li Akhlaq Al-Rawi wa Adab Al-Sami'. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.